Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat tani semua. Perkenalkan, nama saya Gunawan Sakari. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kota Batam, yang kebetulan saat ini sedang berada di kawasan perkebunan dan kolam nongsa di sekitaran kawasan Teluk Mata Ikan. Senang sekali saya bisa menjumpai sahabat-sahabat tani melalui channel YouTube Adi Maja ini. Dan alhamdulillah sore ini saya bersama teman-teman lagi melaksanakan pekerjaan rutin, memeriksa kolam lele maupun kolam ikan air tawar lainnya yang di kolam tanah ya. Insya Allah program HKTI, kalau ditanya program di tahun ini, kita sedang mengembangkan budidaya lele sistem bioprop yang menggunakan terpal. Nanti mungkin sahabat-sahabat tani maupun penggemar ataupun yang berminat membudidayakan lele bisa melihat nanti seperti apa sistemnya. Dan kita akan terus melakukan riset ya, bagaimana membuat formula yang terbaik ya, bagaimana menanam membudidayakan yang sistem cepat, kemudian hemat pakan, kemudian dia juga ramah lingkungan ya, ramah lingkungan. Misalnya salah satunya tidak menimbulkan bau ya, karena kita akan kembangkan di beberapa anggota kita yang kebetulan punya areal yang memadai di kawasan perumahan. Nah, jadi walaupun dia mengembangkan membudidayakan, tetapi tidak mengganggu lingkungan sekitar. Nah, itu salah satu program kita yang lagi intens kita kerjakan. Alhamdulillah dalam upaya ini kami dibantu ataupun disupport oleh Bank Indonesia perwakilan Kepri, baik dalam bentuk pelatihan maupun support penyediaan beberapa komponen pendukung lah untuk melakukan kajian-kajian ini. Di samping itu kami juga sedang mengembangkan seperti yang di bawah ini, pertanian yang terintegrasi ya, antara pertanian dengan budidaya ikan air tawar. Di antaranya mengintegrasikan antara budidaya lele ini, lele sistem kolam terpal ini dan sistem bioprop ini, dengan pertanian cabai dengan sistem kapiler. Jadi di mana hasil ataupun air yang terkandung di lele bekas lele ini yang biasa kita rutin dibuang ya, dikurangin untuk mengurangi seperti biasa lah sirkulasi antara air itu. Airnya tidak kita buang begitu saja, tapi kita gunakan untuk menjadi pupuknya lele. Nah, lele karena kandungan nutrisinya untuk tanaman-tanaman tertentu seperti cabai dan yang lain itu sangat tinggi. Nah, jadi kita integrasikan, airnya tidak kita buang begitu saja. Nah, jadi mungkin nanti kita akan bisa melihat ya seperti apa yang akan dikembangkan. Mungkin itu saja sementara ini. Selamat menikmati suasana di sini, suasana perkebunan ya, dan perikanan dan serta budidaya lainnya yang kita kembangkan. Oke sahabat tani, kita akan melihat langsung kolam terpal yang kita kembangkan. Saya bersama asisten saya, Bung Rahmat ya. Bung Rahmat gimana? Saat saya lagi kasih makan ya. Oke, nah mungkin ini sudah masuki usia 2 bulan lewat ya. Mungkin di bulan depan sudah ini ya. Sudah lagi panen ya. Gimana ini Bung Rahmat? Perkembangan saat ini alhamdulillah ikan
pada sehat, ya, pada sehat dan lancar, Ya. lancar, nggak ada kendala. Ada bau gimana nggak ada ya? Sejak Bau menggunakan alhamdulillah blok sejak ini biasa, baunya biasa saja. ini. Ya. Dengan menggunakan produk ya. Dengan menggunakan probiotik maka bau yang ada itu bisa diminimalisir. Oke. Ya. Itu barangkali ya, itu mungkin saya lihat kolam kita ada sekitar 14 ya, baru saja coba 14 kolam. Oke. Hah? Sahabat tani, seperti yang saya jelaskan tadi, inilah hasil apa namanya nutrisi dari lele ya, air lele itu ya, yang hasilnya seperti ini, lebat ya. Ini walaupun baru berapa bulan saja dan sangat produktif ya, sangat produktif, lebat dan nampak sehat. Nah, ini hasil dari apa namanya pemupukan dari menggunakan nutrisi air lele. Mungkin itu barangkali ya yang bisa kita tunjukkan. Oke. Saatnya kasih makan ikan yang kita kembangkan di kolam kolam tanah. Ini ikan nila. Alhamdulillah baru berapa bulan nih pertumbuhannya cukup pesat. Ini udah berapa bulan ini? Ini ada yang 2 bulan, ada juga yang sudah 3 bulan. Ini ikan apa saja di dalam? Dari sejak anakan ya, anak kecil ya. Ya, Ikan apa saja yang ada di dalam? ini cuma nila nih Pak. Nila. Ini berapa lama dipelihara ini? Perkiraan 5 bulan lah. 5 bulan dia sudah memanen sebagiannya. Yang dalam. Ya nanti dia terlambat kalau makan dengan yang ikan yang dua. Beda ini ya waktunya ya. Nanti kalau udah agak besar biar makannya berapa. Oke. Kalau kita ini air tawar, teman-teman yang lain ada juga yang ikan apa dengan air karena dekat dengan pantai, masih ada sebagian ya yang pakai yang masuk air laut ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan para sahabat. Kali ini saya mengajak teman-teman dan para sahabat untuk menyusuri seluruh areal perkebunan dan pertanian binaan HKTI Batam bersama Ketua HKTI Batam Gunawan Satari SSMM dan ditemani oleh Dewan Pakar Hengki Irawan SE serta Bang Henry. Mari kita sama-sama berjalan. Ayo. Teman-teman, sahabat tadi, saat ini kami sedang berjalan dengan Ketua HKTI Bung Gunawan Satari untuk melihat dari dekat kebun binaan HKTI. Ayo semua.
Sasarannya sampai dari mana? Masuk ke laut juga nih? Ini tahu-tahu. Hah? Air asin. Di sini ada sekiannya kawasan ini. Dia ada dua ini. Laut ada. Dapat juga dia ya? Aktif dia. Semacam pertemuan dua kutub. Ini air laut ini? Hah? Laut. Ini kok ikan apa nih? Ini juga air laut ini, Bu? Ya. Ini bersumber dari air laut. Jadi ini kolam, ada kolam air laut, ada kolam Air tawar. pertemuan dua kutub ya. Kita tahu pakai gitu ya. Hati-hati dia. Inilah saudara-saudara kelebihan tempat ini, kolam ini ada kolam air tawar, juga ada kolam air laut. Ini pertemuan yang luar biasa. Ya. Aneh tapi nyata. Nah, hasil pisang anggota kita, Bu. Oh iya. Nah, ini baru aja biasa tiap hari pulang ya. Nah, hasil pisang. Ini hasil pisang anggota kita. Oh, Pak, siap dibawa ke pasar ya. Ini siap dikonsumsi oleh masyarakat Batam. Ayo. Ini hasil kasang panjang dari hasil dari Mantap ya, kacang panjang ya. ya. Luar biasa. Berapa sekilo nih, Bang? Lagi murah sekarang. Lagi murah ya. Heeh. Si Pak. Ya, Ayo. lagi murah sayuran. Oh, disuruh pakai gitu ya. Ya, itu otomatis. Ini pisang KTP ini juga, Bang? Ya, betul. Tawar. Jauh juga ya. Karena kecil. Tapi ini luas juga ya. Wah, ini supaya masak. Ini Bung sistem apa nih? Anunya nih? Ini konvensional. Kalau yang di atas ini masih kembangkannya masih konvensional sebagian.
Mana lokasinya nih? Ah, ini. Olahraga juga. Ini tanaman apa ini yang ditanam di sini? Jagung, singkong, kemudian ini apa kemangi, Oh, kemanggin ya. kemangi, jagung, Ini sistem apa dipakai kalau kayak gini? ini konvensional. Cuman pengairannya kita sudah sudah menggunakan ini lah. Ini mobil sampai sini. Nah, lewat mana dia? Wah, aku sudah mulai aneh. Ribuan. Bagian sudah dipanen kemarin. Yang kedua. Mantap juga. Olahraga. Hah? Luas. Teman-teman, mari kita saksikan ya, kebun binaan HKTI. Silakan Bu. Apa ini di sini? Ini baru nanam jagung. Nah, ditumpang sari dengan singkong. Kalau itu panen batu. Oh, Jadi kebetulan areal tanah ini sebagian masih berbatu. Nah, sedang kami clearing dulu. Sedang kami bersihkan dari batu-batunya supaya makin produktif ditanami. ya, terus. Gabung aja. Ya. Oke, sahabat tani semua, sampailah di penghujung saluran channel YouTube hari ini ya, yang kita tadi jalan-jalan di seputaran kawasan Nongsa. Itulah Pak Adi apa yang bisa kami sampaikan. Ini kebun jagung juga mungkin di bulan 2 minggu lagi sudah, 3 minggu lagi sudah panen. Ya. Siapa Bu yang Bung libatkan dalam pengembangan budidaya ini? Ya tentu kita pemberdayanya adalah warga para petani ya. Tapi di samping itu kita juga melibatkan para penyuluh ya, para penyuluh yang memang punya disiplin ilmu di bidang pertanian. Ya alhamdulillah, bagaimana suasana hubungan di dunia pertanian ini ya penuh dengan keluargaan, saling bantu, saling menolong gitu. Dan ini Pak Dewan Pakar juga banyak membantu, memberikan apa pemikiran-pemikirannya, walaupun beliau katanya belajar otodidak, tapi banyak sekali memberikan support bidang pertaniannya, bidang budidayanya ya, di samping support di bidang hal-hal lain lah gitu ya Pak. Apa yang kita harapkan ke depan nih Pak Ketua?
Apa yang kita Ya harapkan ke harapan depan? kita harapan kita Batam ini khususnya bisa meningkatkan produktivitas pertanian dalam rangka menjaga ketahanan pangan ya Pak Hengki ya. Karena apalagi di masa pandemi ini kita yang salah satu yang pemerintah tekankan adalah bagaimana kita memiliki ketersediaan pangan yang cukup ya. Itu mungkin ada tambahan dari Pak Dewan Pakar. Nah, terus yang kedua ada berapa hektar ada berapa hektar lahan yang tersedia saat ini? Kalau di kawasan sini 20 hektar. Nah, belum di kawasan-kawasan lain ya kita banyak lah ratusan hektar mungkin ya. Ini baru satu titik aja yang kami perkenalkan kan. Yang sudah dikelola sudah berapa hektar? Yang belum berapa hektar? Kira-kira berapa per hektar? Kalau itu saya belum bisa ini ya karena masih banyak lahan-lahan potensial yang bisa diproduktifkan. Nah, ini paling tidak di sini saja di satu titik ini sudah 20 hektar, 24 mungkin 4 hektar. Dan tapi kalau di sini alhamdulillah sudah semua. ya, produktif ya semuanya Pak Hengki ya. Kalau dengan jumlah apa namanya luas areal itu apa cukup kira-kira untuk menghandle kebutuhan katakanlah jagung apa yang ditanam itu di sini kita cukup nggak untuk menghandle kebutuhan masyarakat Batam? Seperempatnya kah? Seperduanya kah? Kalau diproduktifkan semua, ya kita akan bisa mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari daerah lain. Nah, seperti selama ini kan dari Medan, Pekanbaru, kemudian Bintan juga ya, supply kebutuhan pasar kita. Bahkan sebagian kayak cabai, bawang merah itu dari Jawa ya, dari Lombok gitu. Tapi kalau misalnya kita dengan dukungan pemerintah, kemudian ada kolaborasi kerja dengan pihak-pihak lain, mungkin Batam akan bisa menyediakan kebutuhan pangan bagi warganya itu bisa lebih besar lagi dan tingkat ketergantungan kepada daerah lain makin rendah gitu. Bahkan kita bisa ekspor juga ke Singapura kan dengan mengembangkan pertanian yang organik ya, yang tidak menggunakan bahan kimia dalam proses pemupukannya gitu. Kalau dari Dewan Pakar kira-kira apa namanya dengan apa istilahnya dengan luas Batam yang tidak terlalu besar tapi sini ada tanah 20 hektar, kira-kira bagaimana bantuan dari pimpinan Dewan Pakar supaya apa namanya kebutuhan pertanian itu akan lebih bagus ke depan? Kalau untuk kebutuhan tentunya mungkin tidak akan sampai dengan jumlah masyarakat Batam yang sebanyak ini ya, ada sekitar 1,2 1,5 lah. 1,5 juta orang. Tentunya tidak akan support untuk kebutuhan, tapi apapun ceritanya kita dari HKTI tetap akan berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi ke depan ini apa Pak Ketua lagi apa namanya tanaman apa yang mau dikembangkan ke depan? Ya yang prioritas tentu tanaman yang dibutuhkan sehari-hari ya gitu. Tapi ke depan kalau dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani itu banyak tanaman-tanaman lain yang bisa kita kembangkan juga, termasuk untuk kebutuhan herbal ya, kesehatan, kosmetik, seperti apa jahe merah gitu ya. Kemarin juga kita ada permintaan untuk menanam, kemudian pohon buah apa biji porang itu ya, porang. Sudah juga ada yang meminta untuk kita menanam supaya bisa mensuplai kebutuhan salah satu perusahaan eksportir ya gitu. Tapi ya sekarang ini dulu lah kita ini kan untuk kebutuhan konsumtif kita ya sehari-hari untuk warga Batam. Itu barangkali Pak. Saya kira terima kasih Pak Ketua Pak Dewan Pakar. Ya, sama-sama. Para sahabat Ya. petani dimanapun Anda Terima berada. kasih. Ya, demikian bincang-bincang santai kita dengan Pak Ketua dan Dewan Pakar. Nanti kita jumpa pada waktu-waktu mendatang. Ya. Assalamualaikum. Salam petani gimana? Salam pertanian. Salam pertanian.